Ada yang menyebutkan bukan ini yang mempopulerkan ini. Yang mempopulerkannya adalah nih kisaran masa 549 sampai 630. Di wilayah mana? Irbil. Irbil ada di mana? Di Irak. Siapa yang mempopulerkan pada saat itu? Yang mempopulerkan pada saat itu namanya Muzaffar. Beliau muhafidz Irbil, gubernur provinsi Irbil di wilayah Irak. Gelarnya kunyahnya Abu Sa'id, Muzaffar Kukabari. Beliau mempopulerkan ini, mengumpulkan para ulama-ulama, karena banyak kecenderungan dah lupa dengan Nabi, para pemudanya, para macam-macam, dikumpulkan oleh beliau, ulamanya dikumpulkan, para ahli tasawuf dikumpulkan, para alim dikumpulkan, ustaz-ustaz dikumpulkan, supaya menjelaskan tentang keutamaan Nabi SAW. Jelaskan lagi ke pemuda supaya ingat dengan Nabi, jelaskan lagi siapa sosoknya, apa kemuliaannya, apa macam-macamnya, kumpul mereka membahas, kumpul. Ada yang bikin syair, ada yang bikin qasidah, ya, tahu qasidah enggak? Awas, kalau qasidah apa? Tang gitu, bukan. Qasidah itu bukan rebana. Qasidah itu asalnya adalah bait-bait syair yang sudah masuk kepada 7 bait. Di syair itu disebut syair. Kalau 1 bait disebut yatim. 1 bait aja. Kita nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fa haumali, disebut baitun yatim. Bait yang menyendiri cuma 1 bait. Itu baitnya Imrul Qais. Ya, dalam kasidahnya namanya Ummu Aufa. Ditulis oleh beliau Imrul Qais 150 tahun sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fa haumali. Begitu sedang lewat di Bukit Haumal, lihat orang sedang bengong. Bengong aja. Kenapa? Baru diputusin oleh kekasihnya. Kata beliau, "Hei yang sedang diputus oleh kekasih, ayo move on, bangun. Jangan Anda memikirkan orang itu aja. Emang perempuan cuma 1 di muka bumi?" Masya Allah, catat. Wah, ya. Nah, cuman itu tidak disukai Imrul Qais setelah itu. Jadi pangeran pujangga. Nah, kalau dituliskan lebih banyak sampai 7, itu disebut dengan qasidah namanya. Di bait-bait syair yang sudah sampai 7 bait disebut dengan qasidah. Imam Syafi'i bikin bait sampai 7, diteruskan. Qasidah namanya. Kumpulan qasidah disebut dengan diwan. Diwan Imam Asy-Syafi'i, diwan Al-Bukhturi, diwan Imrul Qais, diwan Nabi Ghah Az-Zibyani. Dikumpulkan diwan Zuhair bin Abi Salma. Abi Salma itu seorang yang benci dengan Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, selalu melecehkan Nabi. Kemudian di masa-masa Islam masih jadi musuh, sampai kemudian dihalalkan darahnya, dikejar, jadi buronan. Maka beliau kemudian menyamar, Zuhair bin Abi Salma menyamar, ingin tobat. Bayangkan, ingin tobat, nyamar, datang dengan kehadapan Nabi. Ketika datang di hadapan Nabi SAW, dibuka, saya Zuhair. Umar langsung, ini dia, pisahkan kepala dari badannya. Kata Nabi, tunggu. Kamu datang ke sini kenapa? Ya Rasulullah, apakah engkau diutus dengan syariat membunuh atau memaafkan? Saya diutus untuk memaafkan, bukan membunuh. Bayangkan, jadi membunuh itu, maaf ya, dalam Islam itu tidak dibenarkan, bukan untuk menyakiti orang. Pembunuhan terjadi hanya karena untuk menegakkan kebenaran. Hukuman yang sesuai. Awas, menjaga jiwa itu ada dalam bentuk hukuman, tapi menyakiti orang itu nggak boleh. Nggak boleh, bahkan dosa, bahkan bisa neraka jahanam. Quran surah 5 ayat ke-93 yang tadi malam saya bahas. Nah, pada saat itu saya diutus untuk memaafkan, maka beliau menuliskan puisi, syair, qasidah yang dikenal sampai dengan sekarang. Ya, apa qasidahnya? Indah sekali. Memuji Nabi di situ, menyebutkan kemuliaannya, utusannya itu qasidah.